Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RB Podcast, channel YouTube Rutan Batang. Berkreasi dalam jeruji. Baik, pada siang hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Bapak Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang, Bapak Dr. Andes Edi Prawoto. Beliau hadir pada siang hari ini untuk membicarakan beberapa hal, contohnya tentang Badan Pusat Statistik, terus hubungannya Badan Pusat Statistik dengan rutan, dan lain sebagainya. Selamat siang Bapak, selamat datang di Rutan Batang. Terima kasih. Gimana Bapak pendapatnya ke Rutan Batang pada hari ini? Alhamdulillah saya senang nih, kelihatannya penuh keindahan ya, karena banyak karya-karya di sini ya. Saya lihat lukisan-lukisan, tentu teman-teman saudara kita ya yang punya bakat ini kelihatan bisa keluar ya. Alhamdulillah, saya nggak bayangin tadinya rutan tuh seperti apa gitu ya, serem gitu. Begitu masuk kok penuh keindahan, artinya tanaman tertata, kemudian lukisan-lukisan juga cukup banyak, tembok-tembok juga dilukis, saya lihat cakep tulisannya. Alhamdulillah, ini manusiawi bener nih, memanusiakan manusia. Mudah-mudahan terus warga binaannya makin baik dan banyak kontribusi buat negara kita. Amin. Amin. Begini Pak, kan kita tahu sendiri ya, Badan Pusat Statistik ya, kan masyarakat umum belum mengetahui lah tentang apa sih Badan Pusat Statistik itu, terus apa tupoksinya, terus apa yang dikerjakan gitu kan, masyarakat umum dan pemirsa mungkin belum tahu ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan apa itu Badan Pusat Statistik? Oke. Badan Pusat Statistik ya, terutama teman-teman yang mendengar statistik ya, tentu wah ini angka-angka menyulitkan, ini memusingkan. Tapi ternyata itu adalah satu hal yang untuk para pengambil keputusan itu justru memberi penerangan ya. Artinya gini, BPS itu punya tupoksi menyediakan data yang sifatnya tuh dasar, yang sifatnya makro, yang menyeluruh. Artinya misalnya ya, BPS mengumumkan inflasi sekian persen ya, itu artinya ada kenaikan harga di satu wilayah sekian persen, umum ya, tidak kita sebutkan misalnya harga khusus cabai saja sekian persen, tidak, tapi itu merupakan kenaikan harga-harga keseluruhan umum. Jadi masyarakat akan membeli sesuatu juga sudah mengerti, oh iya ini ada kenaikan nih, karena BPS telah mengumumkan adanya inflasi. Nah itu yang jadi istilah tupoksi BPS, menyediakan data yang sifatnya dasar. Di situ ada kemiskinan ya, contoh lagi kemiskinan tadi. Jadi kalau BPS mengumumkan kemiskinan sekian persen di suatu wilayah ya, itu berarti dari seluruh penduduk di wilayah itu sekian persen miskin. Tapi tidak kita sebutkan namanya dan alamatnya gitu. Karena kita sampel Anonim gitu. Memang tidak ada namanya karena kita sampel dari sekian ratus ribu ya, di sini sekitar 700.000 sampai 801.000 jumlah penduduk di sini di Batang. Itu paling yang kita akan sampel gitu kan, itu sekitar 630-an rumah tangga. Jadi dari situlah nanti kelihatan bahwa penduduk di Kabupaten Batang sekian persen miskin, tapi tidak disebutkan namanya alamatnya di mana gitu. Itu jadi yang dinamakan statistik dasar, bersifat makro, bersifat nasional. Nanti keterbandingannya bisa dengan negara lain gitu. Makanya BPS itu menyediakan statistik dasar berupa angka-angka yang bisa diperbandingkan dengan negara lain karena memang sifatnya makro, tidak menjurus pada satu nama atau satu alamat atau suatu individu ya. Betul.
Untuk selanjutnya berarti termasuk itu juga ya Pak, termasuk sensus penduduk itu juga tugas dari BPS ya Pak? Ah, iya. Satu lagi setelah tadi ada beberapa survei ya, Iya. ya ada. Jadi BPS melaksanakan survei yang tadi sifatnya memang menyeluruh makro nasional ya. Itu juga dari undang-undang tentang statistik nomor 16 tahun 97 itu mengamanatkan bahwa BPS melaksanakan sensus. Dan sensus ini ada 3. Nah, yang baru saja kemarin Iya. sensus penduduk. Sensus penduduk. Iya. Artinya itu seluruh penduduk wajib dihitung oleh BPS. Tidak boleh ada satupun yang terlewat. Sehingga alhamdulillah nih hubungannya dengan rutan ya. Kita tentu punya satu gawe besar sensus itu. Semua penduduk harus didata sehingga rutan pun termasuk yang kita data. Nah, alhamdulillah karena kondisi juga di sini apik ya, hubungannya juga bagus gitu. Karena mereka teman-teman di luar sana yang kita anggap sulit untuk kita data karena di dalam rutan kita berhubungan dengan Karutan, dengan teman-teman di pemangku rutan ini. Nah, penerimaan dan pelayanan itulah yang kita juga melegakan hati karena begitu mudah kita lakukan komunikasi langsung bersambut gayung sehingga kita mudah melaksanakan pendataan di rutan ini. Itu yang saya rasakan ya, sehingga teman-teman tidak susah-susah lagi satu persatu diketuk tiap-tiap kamarnya, enggak. Rupanya rutan alhamdulillah sudah menyiapkan teman-teman yang akan didata di sini, warga di sini, sehingga kita mudah untuk mendatanya. Itu terima kasih sekali lagi rutan, antara lain yang itu. Bisa juga saya sampaikan hal lain, misalnya pelayanan rutan ya. BPS itu kan menyediakan data yang bisa untuk perencanaan, juga evaluasi. Nah, di Kabupaten Batang juga kabupaten kota lain itu ada namanya daerah dalam angka. Jadi berupa buku yang buku ini memuat semua data-data tentang satu daerah, dari penduduk ya sampai harga-harga sampai pertumbuhan ekonomi, semua ada di sini. Sehingga teman-teman yang punya kepentingan untuk melakukan suatu kegiatan program-program ya, itu dengan membaca ini akan memudahkan programnya seperti apa, nanti kira-kira mengeksekutnya seperti apa, sehingga eksekusi suatu program atau perencanaan itu jadi lebih mudah karena adanya data gitu ya. Ini juga merupakan outcome dari rutan, karena rutan juga ada di dalam ini datanya tentang rutan, sehingga kita BPS selaku yang ini outputnya BPS di sini ada outcome-nya dari rutan, karena rutan ada tercakup di dalam sini selain dari kementerian atau lembaga lain atau OPD lain. Inilah wajah Kabupaten Batang di dalam satu buku ya gitu, yang antara lain ini yang kami rasakan kerjasama dengan rutan. Ketersediaan data dari rutan cepat kita peroleh sesuai dengan yang dicanangkan bahwa rutan melayani lebih baik. Berarti ada hubungan yang baik Pak ya antara rutan dengan BPS itu, kan saling berhubungan itu satu sama lain. BPS menyediakan data untuk pemetaan, untuk perencanaan kepada rutan gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah. Nih juga supaya tahu ya, BPS menerbitkan daerah dalam angka, dalam hal ini adalah kabupaten dalam angka, sebelumnya bulan Agustus. Kita ajukan bagaimana data ini bisa dipakai sebelum terjadinya satu pertanggungjawaban kepala daerah, itu sekitar bulan Maret. Maka kita putuskan untuk terbit di bulan di bulan Februari Maret. Dan alhamdulillah salah satunya rutan Batang juga sanggup menyediakan data lebih cepat. Tadinya Agustus, sekarang jadi Februari. Bayangin, begitu cepatnya, begitu senangnya hati saya, kami teman-teman semua, bahwa hal ini menandakan bahwa rutan memang sudah sangat terbuka untuk informasi yang memang harus diinformasikan satu sisi, dan ini juga kita sinergi antar lembaga, antar instansi. Jadi terjadi tidak hanya omong kosong, lebih ini jadi buktinya ya. Terima kasih itu ya. Gini Pak, kan rutan sendiri kan tahun kemarin mendapatkan predikat ya Pak, predikat wilayah bebas korupsi. Dengan tahun ini rutan Batang mau mengajukan lagi yang WBPM. Terus
pesan-pesan Bapak untuk Rutan Batang supaya mendapatkan WBBM itu, terus supaya memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat maupun warga binaan, bagaimana Bapak? Ya, saya selaku apa istilahnya hubungan antar instansi ya, tentu saya merasakan masuk ke sini ada satu hal yang bagaimana bakat-bakat terpendam bisa muncul di sini. Saya pikir itu adalah suatu kebaikan-kebaikan yang perlu terus ditumbuh kembangkan. Mungkin juga ada hal-hal lain yang selain ini yang mungkin secara ruhani atau apa, tapi saya juga dengar di Rutan ternyata juga sudah berkembang adanya pondok pesantren ya istilahnya. Iya, Pak, betul, Pak. Nah, itu kan juga suatu kekayaan yang di luar dugaan yang orang-orang sangka Rutan tuh melulu orang-orang hukuman ya. Padahal sebenarnya siapa sih yang nggak pernah salah, ya kan? Iya, Pak. Rupanya hal inilah yang membangkitkan mungkin dari pengelola Rutan yang alhamdulillah saya mudah-mudahan terus meningkatkan hal-hal yang mencakup sisi manusiawi. Karena kita mengelola manusia. Seperti juga saya yang sudah bebas. Ya, saya yang bebas itu artinya itu juga mengelola teman-teman yang manusia kan. Apalagi di sini yang manusianya udah jelas siapa-siapa, sehingga mudah-mudahan akan lebih mudah, mudah-mudahan juga sentuhan-sentuhan manusiawinya itu lebih mengenal lagi sehingga mereka benar-benar keluar akan mempunyai kontribusi di masyarakat. Gitu ya. Pesan saya itu. Oke, terima kasih sebelumnya buat Bapak Edi Prawoto. Sama-sama. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang. Mungkin itu sekian podcast dari saya, pembawa acara dari Rutan Batang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.